Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester Gasal. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pelaku ekonomi dengan subtema Circular Flow 4 sektor. Yuk, mari kita belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian, siapakah yang disebut sebagai RTK atau rumah tangga konsumen? Kemudian siapakah yang disebut sebagai RTP atau rumah tangga produsen? Kemudian siapakah pemerintah dan siapakah masyarakat luar negeri? Yuk, mari kita pelajari bersama. Nah, ini adalah salah satu pelaku ekonomi, yaitu RTK dan RTP. Mari kita pelajari apa itu RTK. RTK itu adalah rumah tangga konsumen. Siapakah itu? Yaitu rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Lalu yang kedua, siapakah rumah tangga produsen atau kita singkat sebagai RTP? Dia adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa, seperti produsen-produsen yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan produsen makanan, kemudian produsen pakaian, kemudian produsen mebel, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali produsen. Kemudian pelaku ekonomi berikutnya adalah pemerintah. Siapakah pemerintah? Pemerintah adalah yang memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian pelaku ekonomi berikutnya adalah yang keempat, masyarakat luar negeri atau kita singkat LN, yaitu pihak yang menyediakan kebutuhan barang impor, kemudian membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara. Nah, itulah penjelasan daripada pelaku ekonomi 4 sektor, yaitu apa tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama adalah RTP, kemudian yang kedua adalah RTK, yang ketiga adalah pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, ini bentuk circular flow 4 sektor. Kita lihat di sini, ini ada beberapa tahap dalam circular flow 4 sektor. Kalau kita lihat di sini ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, kemudian pemerintah, perusahaan atau rumah tangga produsen, dan internasional. Nah, Ibu jelaskan satu-satu. Kita memulai dari circular flow yang pertama, yaitu aliran rumah tangga konsumen kepada perusahaan. Di sini adalah ilustrasinya, konsumen itu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan. Sehingga karena produsen atau perusahaan sudah menjual barang dan jasa, maka produsen berhak memperoleh uang yang diperoleh dari RTK sebagai balas imbal jasa, karena RTK sudah menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Kemudian circular flow yang berikutnya adalah yang kedua. Ini adalah aliran dari perusahaan kepada rumah tangga konsumen. Inilah aliran di mana rumah tangga konsumen sudah memberikan atau menyediakan faktor produksi yang ingin digunakan oleh perusahaan. Contoh adalah tenaga kerja,
kemudian sumber daya alam, kemudian modal, skill, dan lain sebagainya. Sehingga atas penggunaan faktor produksi yang sudah digunakan oleh produsen, maka produsen berkewajiban untuk membayar balas jasanya kepada rumah tangga konsumen. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan dividen. Kemudian circular flow berikutnya yaitu nomor 3, di mana alirannya yaitu pemerintah kepada RTK. Apa yang diberikan pemerintah kepada RTK atau konsumen yaitu pemerintah memberikan subsidi. Selanjutnya, rumah tangga konsumen pun memberikan pajak kepada pemerintah. Kemudian circular flow berikutnya yaitu circular flow nomor 5, di mana alirannya adalah perusahaan menyerahkan pajak kepada pemerintah. Pajak yang diberikan itu adalah pajak daripada hasil usaha atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian pemerintah pun circular flow-nya adalah membeli barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen, saling simbiosis mutualisme. Kemudian circular flow berikutnya yaitu yang terakhir ya, yaitu yang nomor 7 dan 8. Di mana nomor 7, rumah tangga konsumen itu alirannya kepada internasional atau masyarakat luar negeri, yaitu rumah tangga konsumen membeli barang-barang impor, kemudian berkewajiban untuk membayar barang-barang impor kepada pihak internasional atau masyarakat luar negeri. Selanjutnya adalah internasional, alirannya memberikan pembayaran atas barang yang sudah diekspor dari perusahaan dalam negeri kepada masyarakat luar negeri atau internasional. Ini adalah circular flow 4 sektor. Nah, ini adalah keterangan dari circular flow tersebut. Yang pertama, RTK menawarkan faktor produksi kepada RTP. Yang kedua, RTK menerima penghasilan atas penggunaan faktor produksi dari RTP. Yang ketiga, RTK dan RTP membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, RTP menerima uang hasil penjualan barang dan jasa dari RTK. RTP menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada RTK. Oke, time for a quiz ya. Silakan Ibu punya quiz untuk kalian. Quiz nomor 1. Kepada siapakah pihak RTP dan RTK membayar pajak? Silakan tulis jawabanmu di kolom chat YouTube dan nilai akan kalian dapatkan dari Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya atau pertanyaan nomor 2. Pihak mana yang menerima penghasilan atas penggunaan faktor produksi dari RTP? Silakan sama juga dengan pertanyaan nomor 1, tulis jawabanmu di kolom chat YouTube dan nilai akan kalian dapatkan dari Ibu. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bareng. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian. Nantikan video selanjutnya.